Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar sungguh Tuhan firman itu boleh mengubahkan setiap kami, memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Di Balik Kemarahan Kita, yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Serta pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Yesaya pasal 52 sampai pasal 57. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan membacakan Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh
yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, marah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sangat tidak senang. Bisa karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Berang, gusar. Setiap kita pasti pernah marah, atau sering marah, atau selalu marah. Dengan kata lain, pemarah. Orang mengatakan bahwa marah adalah manusiawi. Ya, memang sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka natur manusia menjadi rusak. Dan salah satu akibatnya adalah kemarahan. Contoh, Kain yang marah kepada adiknya Habel karena persembahan Habel lebih dikenan Allah daripada persembahannya. Lalu Kain menjadi marah, padahal Habel tidak melakukan suatu kesalahan apapun kepada Kain. Itulah kemarahan. Timbul karena perasaan tidak senang bahwa apa yang ia alami tidak sesuai dengan harapan yang ia pikir pantas dia terima. Penilaian manusia tentang kepantasan pun itu telah dirusak oleh dosa. Kepantasan dinilai bukan atas dasar kebenaran, melainkan atas dasar pertimbangan manusia yang seringkali didasarkan atas material, status, dan kedudukan. Kain sebagai anak tertua merasa lebih pantas dihargai dan dikenan Allah daripada adiknya Habel. Kemarahan tidak mengenal ampun. Ia semakin menyala, dibakar oleh rasa keberhargaan diri yang terinjak-injak. Kemarahan menunjukkan seolah-olah dia yang memegang kendali atas dunia. Dia merasa bahwa ia memiliki hak untuk menilai orang lain dan juga untuk menilai cara Allah menjalankan dunia. Ketika marah, dia merasa mempunyai otoritas atas orang lain dan ingin menunjukkan bahwa kehendakku jadilah, kerajaanku datanglah. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua dahulu juga demikian. Ketika kita masih hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Yang karena ini semua kita seharusnya dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ketiga. Tetapi sekarang karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, karena kasih dan rahmat Allah yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, kita harus tidak lagi hidup di bawah hawa nafsu kedagingan yang menjadi sumber kemarahan kita. Hawa nafsu kedagingan dan keberdosaan kita seharusnya telah mati dan dikuburkan bersama dengan kematian Kristus di dalam baptisan air, dan selanjutnya kita telah dihidupkan bersama dengan kebangkitan Kristus sebagai ciptaan baru, di mana Allah telah memberi hati yang baru kepada kita, yaitu hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26.
Sekarang setelah kita ada di dalam Kristus, kita hidup karena anugerah Allah. Kita mengenakan Kristus dalam pola pikir, sikap, dan tindakan kita. Bukan lagi kita berkata, "Kerajaanku datanglah, jadilah kehendakku." Melainkan kita akan berkata, "Kerajaanmu datanglah, jadilah kehendakmu." Kita tidak perlu merasa harga diri kita diinjak-injak oleh karena perkataan atau perbuatan orang lain. Karena hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita yang lama telah mati dan sekarang kita hidup sebagai suratan Kristus. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak mudah. Karena ini adalah sebuah proses pembentukan karakter Kristus di dalam kita. Dan selama kita belum sempurna, tentu kita akan jatuh bangun. Tetapi kita tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus akan selalu ada, memberi kita kekuatan dan kemampuan. Sehingga kita akan semakin dewasa dan semakin disempurnakan menjadi seperti Kristus. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Jika saat ini saudara bergumul dengan kepahitan, kemarahan, dan saudara menggerutu, berteriak, dan berdebat, maka saudara membutuhkan belas kasihan dari Allah. Ketika saudara mengakui bahwa saudara bergumul untuk mengendalikan segalanya dan mengontrol segala sesuatunya yang akhirnya tanpa disadari menghakimi orang lain di sekitar saudara. Saudara akan menerima rahmat dan pertolongan Allah ketika saudara mengakui di hadapan Tuhan. Karena murka Allah dan keadilan Allah yang seharusnya bagi pendosa seperti saudara dan saya telah ditimpakan kepada anaknya di kayu salib. Karena Yesus telah mati, maka saudara dapat diampuni dan memiliki hidup yang baru. Ketika saudara mengaku dosa kepada Allah dan bertobat, maka Dia akan mengampuni saudara dan akan memberikan Roh Kudus kepada saudara yang akan memberi saudara kekuatan untuk mengekspresikan kemarahan bukan dengan cara saudara yang egois, melainkan dengan cara Allah yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami, mengingatkan kita semua. Untuk kami memeriksa hati kami ketika kami marah. Apa yang ada di balik kemarahan itu? Apakah itu ego kami yang mendasarkan kemarahan kami? Ataukah itu kasih Kristus yang membuat kami marah di dalam kasih agar orang lain bertumbuh, bukan untuk menghancurkan perasaan orang lain? Tuhan, tolong kami yang masih belum sempurna, yang masih bergumul dengan kenyamanan diri, dengan kepentingan diri sendiri. Tolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang akan mengingatkan kami dan akan selalu memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menangani emosi kami. Bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kasih Kristus yang dicurahkan di dalam hati kami. Karena kami sadar kami sudah diampuni oleh Tuhan karena kasih. Dan kasih itu juga yang memampukan kami untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Untuk bisa mengampuni diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.